Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Swastia Vera Setianikmah, CPNS Pranata Humas dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Saya peserta Latsar periode 3, angkatan 13, kelompok 4. Hari ini saya akan membuat video review, ulasan, dan rangkuman tentang materi ketiga, yaitu kedudukan dan peran PNS. Materi ketiga kelompok kami disampaikan oleh Bapak Rois Mustafa. Yang pertama, kami diajak untuk mereview kembali pembelajaran dari MOOC tentang kedudukan dan peran PNS. Menurut modul, di dalam kedudukan dan peran PNS itu menjelaskan membahas tentang 3 materi pokok, yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Selain membahas tentang 3 poin tersebut, dalam kedudukan dan peran PNS juga terdapat 2 materi utama. Yang pertama yaitu manajemen ASN, yang kedua yaitu smart ASN. Kita bahas dulu dari pengertian PNS. Pengertian PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur tentang ASN. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian yang kedua yaitu PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan diubah terakhir dengan PP nomor 17 tahun 2020. Membahas tentang kedudukan PNS. Kedudukan PNS merupakan bagian dari aparatur sipil negara bersama dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Unsur aparatur negara, ASN sebagai unsur aparatur negara memiliki peran dalam menjalankan kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Jadi peran strategis PNS itu ada 4 peran utama, yaitu yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa, dan yang terakhir yaitu agen perubahan atau motor reformasi birokrasi. Kemudian beranjak ke materi tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah seluruh proses pengelolaan ASN sejak perencanaan, pengaduan, pengembangan karir, hingga pemberhentian untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tujuan utamanya adalah menciptakan ASN yang profesional, kompeten, netral, dan berintegritas. Ada 3 prinsip manajemen ASN. Yang pertama, sistem merit. Sistem merit ini artinya pengelolaan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. Yang kedua, netralitas politik. Jadi ASN dilarang terlibat dalam politik praktis. Yang ketiga, profesionalisme ASN. ASN wajib bekerja secara efisien, efektif, dan melayani. Kemudian beranjak ke materi Smart ASN. Smart ASN adalah konsep pengembangan ASN yang disiapkan untuk menjadi motor penggerak birokrasi modern, profesional, dan adaptif dalam menghadapi tantangan abad ke-21. SMART merupakan akronim dari karakteristik utama ASN yang dibentuk untuk menyongsong birokrasi berkelas dunia tahun 2024 dan seterusnya. Tujuan dari SMART ASN yang pertama, meningkatkan kapasitas, integritas, dan profesionalisme ASN. Yang kedua, menyiapkan ASN agar siap menghadapi disrupsi teknologi, tantangan global, dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks. Yang ketiga, mewujudkan transformasi birokrasi yang adaptif dan agile.
Apa itu karakteristik Smart ASN? Jadi Smart ASN merupakan akronim dari yang pertama smart atau cerdas. ASN harus berpikir kritis, analitis, dan mampu memecahkan masalah secara inovatif. M dari melayani, artinya ASN memiliki orientasi utama pada kepuasan dan kebutuhan masyarakat. Dan A artinya dari adaptif, ASN mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, lingkungan, dan sistem kerja baru. R dari responsif, artinya ASN cepat tanggap terhadap aspirasi, keluhan, dan dinamika sosial. Dan T transformatif, artinya ASN menjadi agen perubahan, mendorong reformasi dan inovasi birokrasi. Yang terdapat empat pilar literasi digital, yaitu yang pertama etika bermain digital, yang kedua cakap bermedia digital, yang ketiga aman bermedia digital, dan budaya bermedia digital. Setelah mendapatkan beberapa review dan membahas tentang mengulas materi MOOC sebelumnya, kami kemudian diminta untuk berdiskusi dan membahas tentang Wall of Government. Wall of Government merupakan pendekatan pemerintah yang mengutamakan koordinasi lintas sektor dan kolaborasi antar instansi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara terpadu. Pendekatan ini mendorong keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga komunikasi kebijakan. Saya sangat menikmati penugasan kelompok dan diskusi kelompok serta penugasan individu kali ini karena saya lebih memahami tentang penerapan WOG di satuan kerja saya dan jabatan saya sebagai humas. Karena menurut saya penerapan Wall of Government ini, konsep Wall of Government ini tidak lepas dari jabatan saya sebagai Pranata Humas, di mana saya harus memastikan terjalinnya kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi antar lintas sektor, antar lintas instansi pemerintah dengan masyarakat serta organisasi-organisasi lainnya. Kemudian pembelajaran kali ini berjalan dengan interaktif dan komunikatif. Sepertinya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.